Rahasia tiga kul yang hanya diwariskan pada mereka yang berani melampaui batas pemahaman biasa, bukan sekedar bacaan, bukan juga sekedar ritual. Tiga surat ini adalah kode metafisik yang mengalirkan cahaya ilahi ke dalam relung-relung jiwamu. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar memahami mengapa ketiganya disebut sebagai perisai langit atau bagaimana tiga kul ini menyatukan setiap diri dengan Sang Maha Tunggal. Jika Anda percaya bahwa Al-Quran adalah lautan makna tanpa dasar, maka inilah mutiara terdalamnya. Rahasia tiga kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas bukan hanya sekedar perlindungan diri daripada sihir atau gangguan jin. Ini adalah peta pencerahan yang mengubah kesadaran, meruntuhkan ilusi dunia, dan menyatukan dirimu dengan hakikat yang maha mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap harinya, jutaan manusia membaca tiga surat ini. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apakah yang membuat surat tiga kul ini begitu sangat istimewa, sehingga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mewasiatkannya sebagai tameng akhir zaman? Mengapa bukan ayat yang lain? Apa yang tersembunyi di sebalik urutan-urutannya, yang dimulai dari surat Al-Ikhlas yang menyucikan tauhid, lalu Al-Falaq yang melindungi dari kegelapan luar, hingga Anas yang menguasai kegelapan di dalam diri. Setiap kul adalah tingkatan yang harus dilampaui seorang hamba dari memahami siapa Tuhannya. Lalu, apa yang mengancamnya dari luar, hingga apa yang menghancurkannya dari dalam. Inilah trilogi penyempurnaan jiwa, dan hari ini kita akan menyelaminya sebagai seorang pencari yang haus akan cahayanya. Al-Ikhlas surat pendek yang disebut Nabi setara dengan sepertiga Al-Quran. Tapi, tahukah Anda bahwa makna ahad di sini bukan sekedar esa? Ini adalah deklarasi bahwa Allah tidak terbagi dalam dimensi apapun juga. Bukan saja tidak beranak ataupun diperanakan, tapi ia tidak tersentuh oleh konsep ruang dan waktu, bahkan logika kita sebagai manusia. Dia adalah asal dan akar dari setiap eksistensi yang ada. Setiap kali kita membaca Qul huwallahu ahad, itu berarti kita sedang menegaskan tidak ada yang nyata kecuali Dia. Ini adalah kunci yang pertama, ialah melenyapkan dualitas. Sebabnya, selama kita masih melihat diri sebagai aku yang terpisah darinya, selama itu pula
kegelapan akan terus menguasai hati kita, dan Al-Ikhlas mengajak kita melampaui ilusi diri menuju kesatuan mutlak. Dan inilah mengapa surat ini disebut tafsiyah, pemurnian tauhid dari segala syirik yang halus, syirik akan ilmu, syirik akan kekuatan, bahkan syirik akan spiritualitas itu sendiri. Setelah menyucikan tauhid, Al-Falaq datang sebagai benteng. Tapi jangan salah, min syarri ma khalaq bukan sekadar perlindungan dari makhluk jahat. Ini adalah penghancuran segala sistem yang menentang hukum ilahi. Setiap kegelapan yang disebut di sini mewakili ketidaksempurnaan alam semesta. Penyakit, bencana, hingga energi negatif yang merasuk melalui bintang-bintang dan bulan. Di tingkatan tertinggi Al-Falaq adalah surat penguasaan atas alam materi. Membacanya dengan khusyuk berarti menarik diri dari hukum sebab akibat duniawi dan menempatkan Allah sebagai satu-satunya pelindung. Di sini qasikin idza waqab, kegelapan malam bukan lagi tentang ketakutan pada gelap, tapi sebuah pengakuan bahwa hanya cahayanya yang mampu menembus segala lapisan realitas. Lalu An-Nas, apa istimewanya? Meminta perlindungan dari bisikan jin dan manusia. Rahasianya, setiap bisikan was-was adalah cermin dari ego yang belum tunduk. An-Nas bukan sekedar ayat tolak bala. Ini adalah deklarasi perang terhadap nafsu yang mengaku sebagai Tuhan. Ketika kita membaca min syarril waswasil khannas, itu berarti kita sedang memutus mata rantai ilusi diri yang merasa mempunyai kekuatan sendiri. Khannas, si penyelinap, adalah metafora untuk nafsu yang selalu kembali meskipun telah diusir. Surat ini mengajarkan kemenangan sejati bukanlah ketika jin-jin lari, tapi ketika kita menyadari bahwa segala godaan adalah ujian untuk menguatkan penyatuan dengannya. Jadi, Al-Ikhlas itu membersihkan tauhid kita. Al-Falaq melindungi dari kegelapan luar, dan An-Nas menguasai diri dari kegelapan dalam. Ketika ketiganya disatukan, maka akan terjadi ledakan kesadaran, dan kita bukan lagi seorang hamba yang meminta perlindungan, tetapi menjadi cermin yang memantulkan perlindungannya. Inilah yang disebut tajalli, penyingkapan sifat-sifat ilahi di dalam diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kali kita membaca 3 Qul
secara berurutan, itu berarti kita sedang menapaki tangga spiritualitas. Pertama, panapi tauhid, lenyap dalam keesaan pia al-ikhlas. Kedua, panapi kudrah, lenyap dalam kekuasaannya pia al-falak. Ketiga, panapi zat, lenyap di dalam zatnya pia an-nas. Inilah jalannya para arifin billah dari menyembah Tuhan menjadi Allah Tuhan, hingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali Allah yang maha segalanya. Bacalah 3 kul ini bukan sebagai rutinitas biasa, tapi sebagai meditasi aktif. Al-Ikhlas. Visualisasikan seluruh alam semesta larut dalam cahayanya. Tiada lagi nama, bentuk, atau jarak yang ada, hanya keberadaannya yang maha mutlak. Al-Falak. Bayangkan diri kita dikelilingi lingkaran cahaya yang menghancurkan segala energi asing yang mencoba memisahkan kita darinya. Anas. Duduklah dalam hening, lalu amati setiap pikiran yang muncul dan katakanlah, kau bukan aku. Kau hanya bisikan. Aku adalah miliknya. Tapi hati-hati, jika dipraktekkan dengan benar, 3 kul ini akan membawa kita pada krisis spiritual, yaitu krisis pertarungan antara ego diri yang ingin bertahan dan cahaya yang ingin menyatu. Tapi disitulah ujian sejatinya akan berlaku, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ilmu tanpa amal adalah ilusi, dan amal tanpa penghayatan adalah kesia-siaan. Rahasia 3 kul bukanlah ilmu untuk dibanggakan, tetapi untuk dijalani. Setiap kali Anda membacanya, ingatlah Anda sedang memegang kunci yang bisa membuka pintu-pintu langit atau mengubur diri Anda dalam kegelapan. Dan pilihannya ada pada diri kita. Tetap sebagai hamba yang takut atau melangkah sebagai kekasih yang menyatu. Mungkin sekarang atau besok diri kita akan tersadar bahwa inilah yang kita cari selama hidup ini. Tapi mengapa harus menunggunya? Sekarang juga bacalah 3 kul ini bukan dengan lidahmu, tetapi dengan segenap jiwa yang merindukan cahayanya. Karena di suatu tempat di antara huruf-hurufnya Sang Maha Tunggal sedang menunggumu, dan hanya mereka yang benar-benar menghendakinya yang akan menemukan rahasia di sebalik rahasianya. Sekianlah, semoga kalian terpahamkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.